Selamat siang. Saya akan membuat video tutorial mengenai cara memasang mano sama coupler. Ya mungkin ada beberapa temen yang cuman masang mano sampai coupler, tapi realnya itu banyak yang salah. Yang contohnya seperti ini. Dia menggunakan ada teman kita itu sampai lecek. Dia menggunakan tenaga ekstra untuk ngencengin ini mano sama coupler, makanya ini sampai hancur. Ini bisa lihat ya. Nah, ini kelihatan sampai hancur semua. Nah, kalau yang hancur couplernya mungkin kita bisa ganti, tinggal ganti aja. Tapi kalau yang hancur dratnya regul, wah salam dah kan gitu. Harus ganti, sama aja ganti regul kan gitu. Nah, kenapa kok hukumnya kita masang seperti ini kan, kita ada teflon seperti ini. Kemudian kita pasang. Selama udah ndak bocor ya sudah cukup aja gitu, ndak perlu harus pakai tenaga ekstra gitu. Jadi kebetulan ini teman kita yang punya regul ini kebetulan ya mungkin ya selamat ininya yang hancur, tapi regulnya ndak apa-apa gitu ya. Ini sampai hancur-hancur semua, dol semua ini, tapi regulnya ndak apa-apa. Cuman ya kita kan nggak tahu posisi dratnya kemampuannya seberapa gitu. Tapi untuk sekarang memang ini nggak apa-apa sih. Yang hancur ini couplernya gitu. Jadi tinggal kita ganti coupler baru. Jadi istilahnya tapi kalau saya sarankan, kalau umpamanya udah pernah hancur kayak gini, kita nggak tahu walaupun ini utuh, ya kita main safety aja lah. Ya maksimal 3.000 lah gitu kan. Biasanya kalau kita ini regulator Alphard ini ada yang isi 3.500, 4.000 gitu kan. Tapi kalau mungkin udah ada yang pernah hancur dratnya mano sama coupler kayak gini, kita belum bisa ngukur ini kemampuan drat yang di sini. Tapi selama ini masih utuh semuanya. Ini yang hancur. Jadi cuman diganti couplernya aja. Nah, di sini saya lanjutkan video tutorialnya. Jadi kalau masang seperti ini, itu satu, ini kuning-kuningnya ini jangan terlalu masuk, jangan terlalu ke dalam. Kalau masuk begini, itu tidak bisa ngisi nanti. O-ringnya coupler nanti sobek. Jadi kita kendorin sampai hampir ke ujung, tapi masih mendelep. Bahasanya apa ini? Masih ke dalam lah ya. Ya jadi datar tapi ke dalam sedikit. Nah, untuk pemasangan sama ini, kita masukkan teflonnya, kemudian kita pasang. Kita eratkan secukupnya aja, sekiranya nanti kita tidak bocor, ya sudah gitu aja. Nah, ini udah, sekiranya kita sudah neken lah, ini yang nahan bocor tidaknya itu teflonnya gitu. Kalau seandainya kok sudah sekiranya erat banget kok masih bocor, berarti yang bermasalah teflonnya. Mending ganti teflonnya daripada ini dikencengin gitu. Kalau ini dikencengin resikonya ya kalau cuman kayak ini couplernya hancur enggak apa-apa, tapi kalau yang bodinya dratnya regul hancur, ya sudah masalah kan gitu. Sama untuk di mano juga sama, manonya setelahnya kita pasang, kita eratkan secukupnya aja pakai alat kayak gini. Sekiranya sudah tidak bocor gini ya sudah. Kalau saya tes sudah tidak bocor ya sudah, tidak perlu saya kencengin lagi gitu. Nah kecuali kalau kok masih bocor ini ya, baru kita kencengin lagi seret gitu sedikit tuh. Satu ini yang menjadi sering hal sepele tapi vital ini.
Kemudian masalah adjuster ini yang sering vital. Adjuster ini ketika kita setting output ataupun kita masang seperti ini, nah saya menemui beberapa teman yang outputnya nggak karuan gitu ya, karena posisi ini ditekan, ini terlalu kencang sekali, jadi otomatis karena ini beratnya tipis, jadi akhirnya posisi teflonnya menceng ini gitu. Jadi kalau kita masang seperti ini, kita setting output, sebenarnya pakai tangan gini aja sudah cukup kok, gini aja sudah cukup, nggak akan lari gitu lah. Kalau kita tambahin kunci gini hanya sekedar mastiin aja lah gitu, mastiin kenceng aja gitu. Tapi sebenarnya pakai tangan pun itu nggak akan lepas. Nah, kalau resikonya kalau kita kencengin terlalu bertenaga, ini beratnya tipis, jadi otomatis nanti posisinya adjuster ini akan menceng dari posisi lurusnya sama piston. Dengan begitu outputnya selisih dari mapanya itu jauh banget. Umpamanya sebenarnya ini setting outputnya 1500. Nah, outputnya itu ketika kita isi sampai 2100 gitu kan, kemudian kita pakai normal gitu, kemudian besok harinya kita pakai, itu dia akan tahu-tahu ditembakin turun di 1500 jedak gitu. Nah, yang bener itu yang 1500 itu, bukan yang 2000 tadi gitu. Nah, kadang ada yang mapan langsung berhenti di 1500, tapi yang seringnya kalau posisi menceng seperti itu karena teflon ini bahannya plastik, jadi dia akan membal. Jadi nanti dia akan nekan lagi piston, otomatis ada kebocoran. Yang awalnya tadi berhenti di 2000, dia di 1500. Nanti kalau didiamin dia naik lagi di 1600, 1700 atau 1800, tergantung kedalaman kemiringan dari posisi teflon ini gitu. Makanya kalau hal yang sepele tapi vital ini seperti adjuster ini gitu lah. Sama kejadiannya kayak di coupler ini. Kalau kita memberikan tenaga ekstra, kalau hanya sekedar dratnya adjuster yang rusak, kita tinggal ganti adjuster aja, bahasa kasarnya kan gitu. Tetapi kalau udah ganti yang menceng itu dratnya dalam adjuster, ya sudah, wassalam, seperti coupler ini tadi, yang dia harusnya kalau yang rusak couplernya kayak ini tinggal ganti, sama kayak ini tadi tinggal dratnya yang rusak ini kalau kita terlalu erat tinggal ganti saja. Tapi kalau yang rusak dalamnya atau di sini, ya sudah, wassalam kan gitu. Karena ya mungkin dari partnya yang paling mahal mungkin di sininya satu bodi, yang keduanya piston, yang ketiganya adjuster kan gitu. Itu pasti wassalam. Dan saya juga jarang ada barang sisa untuk bodi seperti ini gitu. Jadi kalau mamanya kita masang seperti ini, ya secukupnya saja. Kayak gini kita sudah setting, kita eratkan begini, terus kita kencengin pakai tangan, udah sebenarnya berhenti seperti ini. Kemudian mastiin aja ini pakai alat gini aja, set, udah. Nah, kalau sudah pakai alat gini kan kita pakai tangan nggak bisa, tapi kan nggak harus pakai tenaga ekstra gitu. Terima kasih, selamat siang.